Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu terdapat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Saudaraku, secara sederhana iri hati itu berarti perasaan tidak senang melihat ada orang lebih dari diri. Pemicu perasaan ini bisa oleh apa saja. Misal, melihat orang lain senang, melihat orang lain bahagia, melihat orang lain mendapatkan sesuatu sedangkan diri tidak. Apa yang diperoleh dengan kerja keras bagi orang lain dapat diperoleh dengan begitu mudah. Itu juga bisa menimbulkan iri hati. Dan seterusnya. Perasaan tidak senang ini bisa meningkat menjadi kebencian. Padahal orang lain tidak ada kesalahan apapun. Saudaraku yang terkasih, nas kita hari ini menyinggung adanya perasaan iri hati dari para pekerja kebun anggur yang telah bekerja dari pagi hingga malam terhadap para pekerja yang datang terakhir yang baru bekerja selama 1 jam saja. Mereka tidak terima upah mereka disamakan. Mereka tidak senang orang lain dapat dengan mudah, sedangkan mereka harus dengan bekerja keras. Mereka merasa si tuan pemilik kebun anggur bertindak tidak adil, sehingga mereka bersungut-sungut kepada Tuan. Tetapi Tuan mengatakan dalam ayatnya yang ke-13 sampai 15, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Saudaraku yang terkasih, si Tuan sudah bertindak adil dan ia sudah membayar upah sesuai dengan kesepakatan. Namun karena adanya iri hati seringkali membuat orang lupa diri, lupa mensyukuri apa yang sudah diberi. Saudara, sadar tidak sadar kita pun sering iri hati. Misalnya, kita iri dengan orang yang sukses, memiliki mobil, punya rumah mewah, tanah banyak, keluarga yang harmonis, anak yang manis-manis. Kita iri dengan orang-orang yang terkenal, disukai, disayangi oleh banyak orang karena bakat dan kemampuan yang ia miliki. Kita iri dengan orang yang pandai. Kita iri dengan orang yang punya banyak sedangkan kita sedikit. Bahkan kita bisa iri dengan orang yang mungkin kita tahu tiap hari dia berbuat jahat, tetapi kita melihat hidupnya terlihat nyaman. Sedangkan
Kita yang rajin berdoa, baca firman, kok hidup kita biasa-biasa saja. Saudaraku, nas ini ingin berpesan kepada kita. Jangan memelihara perasaan iri hati. Mengapa? Karena iri hati membuat kita tidak tenang, tidak nyaman, tidak damai sejahtera, bahkan membuat kita jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kita diajak untuk belajar, terus mensyukuri apa yang sudah Tuhan beri. Bersyukur dengan apa yang kita miliki dan bukan apa yang tidak kita miliki. Tidak perlu kita membanding-bandingkan rezeki kita dengan rezeki orang lain. Percayalah, Tuhan telah bertindak adil dan memberikan sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dan ingatlah bahwa dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama menghindari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Salah satunya, iri hati. Tuhan memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.